Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Basis Setiawan dengan NIM 2211034. Semoga yang menonton sehat selalu dan selalu dipermudah dalam menuntut ilmu. Sekarang kita akan membahas tentang salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga. Bagaimana, penasaran bukan? Mari kita lanjut ke pembahasannya. Biografi Sunan Kalijaga, yang bernama asli Raden Syahid, adalah putra Tumenggung Wilatikta dan cucu Arya Teja Abdurrahman, keturunan Arab dari garis Sayyidina Abbas, paman Nabi Muhammad SAW. Ia tumbuh di lingkungan bangsawan Tuban dari garis ibunya, Putri Nawangaruk. Sejak remaja, Raden Syahid dikenal sebagai ahli silat, senang bergaul dengan rakyat kecil, dan menentang ketidakadilan dengan cara mengambil harta para penjabat korup untuk dibagikan kepada rakyat miskin. Perubahan besar terjadi saat ia bertemu Sunan Bonang. Dari peristiwa merampas tongkat emas milik Sunan Bonang, Raden Syahid sadar bahwa niat baik tidak dapat dilakukan dengan cara yang buruk. Ia lalu bertobat dan berguru hingga menjadi bagian dari Wali Songo. Nama Kalijaga itu berasal dari perjalanannya bersama Syekh Siti Jenar dalam membersihkan tempat pemujaan berbau syirik. Ia memulai dakwahnya di wilayah Cirebon dan Indramayu, lalu menyamar sebagai marbot masjid dan menikah dengan Siti Zainab, adik Sunan Gunung Jati, dan dikaruniai anak bernama Sunan Panggung. Adapun makam Sunan Kalijaga terletak di Desa Kadilangu, Kota Demak. Tidak ada catatan dari naskah yang menceritakan tahun wafatnya. Ia merupakan tokoh yang berusia lanjut, mengalami 3 zaman sekaligus: Majapahit, Demak, Pajang, hingga Mataram. Sunan Kalijaga dianggap sebagai pelindung kerajaan Mataram dan menjadi penasehat dalam kebijakan para sultan. Kita sudah mengetahui biografi singkat dari Sunan Kalijaga. Lalu bagaimana peran Sunan Kalijaga dalam mengembangkan Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa? Sunan Kalijaga memainkan peran penting yang menjadikan pemeluk Islam semakin meluas, yaitu 1. Menanamkan nilai-nilai Islam melalui seni wayang. Pada masa Majapahit, pertunjukan wayang erat kaitannya dengan ritual keagamaan Hindu-Buddha dan digunakan sebagai media komunikasi dengan masyarakat. Melihat potensi ini, Sunan Kalijaga, salah satu anggota Wali Songo, memanfaatkan seni wayang sebagai media dakwah Islam dengan pendekatan budaya lokal. Sunan Kalijaga bersama Wali Songo mereformasi seni wayang sebagai media dakwah Islam. Wayang tetap dilestarikan namun disesuaikan dengan perkembangan zaman. Seperti bentuk fisiknya diubah dari arca, isi ceritanya diganti dari kisah dewa-dewa Hindu menjadi kisah yang mengandung nilai Islam, seperti keimanan, ibadah, akhlak, dan sopan santun. Pertunjukan pun dilakukan dengan etika yang menjauhi maksiat. Tokoh pungkawan seperti Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong diangkat sebagai karakter bijak yang mampu menandingi para dewa. Pendekatan ini membuat dakwah Islam diterima luas oleh masyarakat. Dan yang kedua, mengubah tradisi budaya dan kearifan lokal. Sunan Kalijaga menyebarkan Islam melalui budaya lokal seperti wayang, tembang Jawa, lir-ilir, romeksa, ingwengi, dan arsitektur. Ia juga terlibat dalam pembangunan Masjid Agung Demak yang atapnya mencerminkan akulturasi Islam dan budaya Hindu-Buddha. Pendekatan ini membuat dakwah Islam mudah diterima oleh masyarakat. Selanjutnya adalah
sikap positif dalam pribadi Sunan Kalijaga. Dalam usaha menyebarkan dan mengembangkan dakwah Islam di Indonesia, Sunan Kalijaga patut menjadi teladan dan sikap positif yang ditunjukkan. Antara lain, yang pertama, tekun, istiqomah, dan toleran. Usia yang panjang bagi Sunan Kalijaga memberikan waktu luang baginya mengabdikan diri menyebarkan Islam. Penyebaran Islam yang cukup meluas di tangan Sunan Kalijaga dan Wali Songo lainnya dikarenakan ketekunannya berkeliling dakwah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan pendekatan seni budaya dan kebijaksanaannya menyampaikan ajaran Islam dengan cara santun, toleran tanpa paksaan. Kedatangannya menjadi dalang di sejumlah daerah tanpa mengharap upah. Baginya, ucapan dua kalimat syahadat menjadi upah yang tak ternilai harganya. 2. Seniman kreatif punya banyak ide dan gagasan. Berbagai peninggalan bersejarah seperti gubahan tembang, karya suluk, rancangan dan lakon wayang kulit, permainan tradisional, formasi alat-alat gamelan, rancangan alat-alat pertanian, dan sumbangsih terhadap ketatan negaraan yang baik merupakan sikap hidup bernilai positif untuk diteladani. Sosoknya yang menjadi kreator atas perubahan wayang menuangkan ide-ide guna pengembangan Islam patut menjadi contoh bagi Muslim Indonesia dan terus berinovasi demi kemajuan umat manusia. Baik, demikianlah materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi saya dan kita semua. Jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang jelas, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.